Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Tentunya hari ini kami informasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program-program kesayangan TVRI Bengkulu bisa didapatkan di Instagram kita di @tvri Bengkulu. Dan juga nantikan tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Hari ini bersama saya Viva Manca akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan tentunya untuk membahas terkait tema kita pada hari ini yaitu kesehatan mental remaja. Nah untuk itu juga kita sudah kehadiran narasumber yang sudah hadir tentunya. Halo Dokter Putri Santri. Luar biasa, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan hari ini juga kita akan membahas tentunya seputar tema kita gitu ya, yaitu kesehatan mental remaja. Jadi ini mungkin lebih fokusnya kepada remaja-remaja ya, apalagi sekarang para Gen Z gitu ya, mulai dengan dilema kesehatan mentalnya tentunya berbeda nih. Ada perbedaan sedikit lah yang mungkin nanti kita akan bahas nih. Nah dokter, mungkin sebelumnya nih pertanyaannya adalah kesehatan mental itu sebenarnya apa sih dan seberapa penting nih untuk kita pedulikan gitu tentunya. Betul. Ya, terima kasih ya Viva. Jadi pada hari ini pemirsa di rumah kita membahas tentang kesehatan mental. Nah, khususnya yang kita bahas pada hari ini itu adalah remaja. Kenapa pada remaja, anak-anak, remaja dan dewasa itu kita tidak bisa menyamakan suatu diagnosis satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah kesehatan pada anak atau pada remaja atau pada dewasa itu dia akan berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa kita samakan. Bicara tentang kesehatan mental, jadi kita itu punya sakit fisik dan ada gangguan di bagian mental. Jadi kalau fisik kita bisa lihat nih dari lewat mata kita bisa lihat, oh seseorang itu dia sekarang sedang batuk, oh sekarang dia sedang pilek atau lagi nyeri-nyeri. Nah, tapi kalau kesehatan mental itu sesuatu yang sebenarnya kita tidak bisa lihat, tetapi sebenarnya dia dalam gitu. Dan mengapa ini menjadi penting? Karena di Indonesia sendiri sebenarnya sudah menjadi concern kesehatan mental ini, dan jumlah atau angka kejadian dari kesehatan mental ini juga sudah lumayan tinggi. Apalagi untuk anak-anak di atas usia 15 tahun itu juga sudah banyak tuh yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau dulu gangguan kesehatan mental ini tidak terlalu terekspos ya, maksudnya bukan sesuatu hal yang dalam tanda kutip rame gitu. Kalau sekarang kan trennya sudah sangat banyak di sosial media juga kita sering lihat. Nah tujuannya kita mengedukasikan tentang hal ini supaya tidak misdiagnosis, tetapi juga tidak luput gitu dari perhatian kita mengenai kesehatan mental ini. Jadi nanti untuk lebih jelasnya kesehatan mental itu apa sih sebenarnya, terus pada remaja itu efeknya seperti apa, nanti kita akan bahas pakai materi ya. Baik, karena ini juga menjadi perhatian juga ya saat ini ya dokter ya. Bukan hanya kalau dulu yang kita ketahui tentang kesehatan mental ada sesuatu yang mungkin mengarah ketidakwarasan gitu ya. Tapi ternyata itu lebih dalam lagi dan lebih banyak sekali tentunya perincian-perincian bagaimana kesehatan mental itu terutama pada remaja, anak juga ya dok ya, bahkan juga orang dewasa. Nah seperti apa tentunya kita akan membahas langsung. Dokter silahkan untuk membahas terkait kesehatan mental remaja. Oke, terima kasih ya. Nah, ini tadi ya pertanyaannya. Sebenarnya kesehatan mental itu apa sih? Karena sesuatu yang kita tidak bisa lihat kadang kita anggap tidak ada begitu. Benar. Ya, jadi melalui edukasi ini semoga kita bisa lebih aware lagi mengenai kesehatan mental, karena yang tidak terlihat belum tentu dia tidak ada. Benar. Gitu ya. Itulah yang kita bahas juga pada hari ini, yaitu tentang kesehatan mental. Jadi secara definisi dulu, kesehatan mental remaja itu dia merujuk pada keadaan emosi, psikologis ya, kejiwaan dan sosial yang mempengaruhi cara berpikir, merasakan, bertindak, dan juga mencakup bagaimana seseorang, atau dalam hal ini kita ngomongin tuh remaja, bagaimana dia bisa menangani stres, berinteraksi dengan orang lain, dan yang paling penting adalah membuat keputusan. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu pada anak-anak juga itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang bisa mengambil sebuah keputusan. Bijak atau tidaknya dalam mengambil sebuah keputusan itu juga dipengaruhi oleh bagaimana kesehatan mental seseorang. Jadi ini sama sekali tidak bisa disepelekan ya.
karena ini juga nanti akan mencakup mengenai kualitas sumber daya manusianya. Kalau misalnya kesehatan mental ini menjadi concern dalam suatu negara, otomatis menjadi perhatian ya oleh pemerintah dan juga pihak-pihak terkait seperti tenaga kesehatan, begitu otomatis nanti insya Allah sumber daya manusianya juga baik. Kenapa? Karena tadi ya kesehatan mental ini berpengaruh pada bagaimana seseorang itu manajemen stresnya seperti apa, sehingga nanti berpengaruh terhadap tindakan ataupun aktivitas yang dia lakukan sehari-hari, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap bagaimana seseorang mengambil keputusan. Begitu. Jadi kita ambil contoh aja, kayak misalnya seseorang memutuskan untuk berbuat jahat atau berbuat tindak kriminal atau mungkin mencuri ya, itu juga dipengaruhi salah satu yang mempengaruhinya juga adalah kondisi psikologis seseorang. Jadi ketika dia tidak mampu menangani masalah yang terjadi, sehingga pikirannya itu akan membuat jalan lain atau mencari jalan keluar yang tidak baik begitu. Tapi untuk hal itu dokter, apakah memang ada dorongan kuat nih dari lingkungan? Bagaimana mungkin perilaku dari keluarga sendiri yang paling terdekat, orang tua, adik-adik, teman-teman, itu apakah sangat mempengaruhi kesehatan mental anak-anak untuk bisa melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik gitu dokter? Ya, makanya sebenarnya tujuan kita dalam mengedukasi ini bukan cuma tentang paham ya tentang kesehatan mental, tetapi juga bagaimana sih peran orang terdekat seperti yang Afifah bilang ya. Bagaimana peran teman-teman, orang tua, kalau dia anak-anaknya orang tua atau teman sebaya, kemudian ya teman-teman di lingkungan kerja, bagaimana menanggapi atau bagaimana bisa mempengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu begitu. Jadi kita bahas lebih lanjut nanti ya. Nah ini ya sebenarnya pertanyaan paling utamanya yaitu mengapa sih kesehatan mental pada remaja itu penting? Remaja itu kita katakan remaja dari remaja awal sampai remaja akhir itu di 10 tahun sampai usia 18 tahun. Ada juga yang mengkelompokkan 18 sampai 21 tahun itu di remaja akhir. Jadi kalau misalnya seseorang biasanya anak SMA itu kan sekitar 15 sampai 17 tahun ya, 15 sampai 18 tahun yang mungkin sudah merasa dewasa ya, sudah merasa dewasa ya, padahal sebenarnya secara umur mereka itu masih dikategorikan remaja. Nah, itulah yang akan menjadi concern kita nih pada topik kali ini. Oke, mengapa itu penting? Yang pertama, remaja itu ya dari usia 10 sampai 18 tadi itu adalah periode perkembangan yang krusial. Kenapa periode perkembangan yang krusial? Kalau misalnya anak-anak dia seutuhnya atau kesehariannya ya masih ditemani lah ya, masih dibimbing, kemudian masih di bawah pantauan dari orang tuanya ya, masih di rumah lah sepenuhnya. Mungkin sekali-sekali main keluar begitu, ada peer groupnya. Cuman kan mostly kebanyakan waktu mereka itu di rumah, masih dalam pantauan orang tua. Tetapi kalau misalnya sudah menginjak remaja, ya kita omongin tadi usianya di atas 10 tahun sampai 15 tahun, itu kan mereka sudah masuk ke sekolah, sudah ada pengaruh lingkungan sekolah. Balik lagi ke pertanyaannya Afifah tadi, apakah ada pengaruh dari lingkungan begitu untuk seseorang dalam melakukan tindak yang baik ataupun tidak baik. Nah, remaja ini dari usia 10 tahun mereka mulai punya teman, punya kelompok bermain, punya kelompok belajar, atau kalau sudah SMP atau SMA biasanya sudah mengenal lawan jenis, dan itu nanti juga akan mempengaruhi cara mereka berpikir abstrak. Jadi kita itu sebagai manusia ada dua ya, berpikir konkret dan berpikir abstrak. Contohnya kalau konkret, misalnya kita tahu itu gelas, misalnya gelasnya nanti dikasih air terus kita suguhkan kepada tamu kita, sesuatu hal yang kita bisa lihat dengan nyata. Tapi kalau misalnya berpikir abstrak, dia lebih luas lagi, berpikir yang bendanya itu nggak kelihatan. Contoh kayak kita sudah di usia remaja itu sudah mengenal konsep misalnya ini adil atau tidak adil, atau mengenai cinta begitu, atau ya perhatian, itu kan sesuatu hal yang kita nggak bisa lihat tapi bisa kita pikirkan. Nah, pada usia remaja itu sudah mulai ada, makanya dia disebut sebagai periode perkembangan yang krusial. Baik dokter, jadi memang ada di mana usia-usia yang berpikir kritis ya, mau ini apakah benar atau salah, ini juga bisa
merujuk kepada kita bisa berbuat baik atau buruk juga ya dokter ya. Baik, ini baru 2 nih baru dijelaskan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya untuk membahas terkait apa sih pentingnya kesehatan mental pada remaja. Setelah jeda berikut ini tetap di Dokter Kita.